Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin dan hadirat yang hadir di lapangan Gaza dalam rangka sama-sama kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur bahwa kita dapat melaksanakan peringatan ini. Inilah salah satu bentuk persaksian kita kepada bangsa Indonesia yang mungkin sebelumnya mengira dan menyangka bahwa kita tidak mengenal tentang tata cara pengibaran bendera. Inilah jawaban bahwa memang jamaah muslimin atau Hizbullah bisa melintasi iklim nasional maupun iklim internasional. Hadirin dan hadirat, para asatid, para santri, para ikhwan dan akhwat semuanya, tamu undangan yang hadir. Sedikit ingin kami sampaikan nasihat berkenaan dengan apa yang sedang kita peringati hari ini. Kemerdekaan yang asasi itu adalah ketika manusia berada dalam fitrahnya, yaitu Islam dan Tauhid. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi sejatinya adalah manusia merdeka. Bagaimana bisa? Hal ini karena sejatinya tak seorang pun yang terlahir ke dunia ini kecuali telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya dan Islam adalah agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Surah Al-A'raf ayat 172. Ketika manusia tidak berada di atas fitrah tersebut, sekali lagi sesungguhnya ia adalah manusia yang belum merdeka dan masih terjajah. Kemerdekaan manusia yang asasi ini kemudian bisa terampas dari lingkungan di mana manusia itu tumbuh. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, selanjutnya orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setiap muslim hendaknya memaknai kemerdekaan itu sebagai pembebasan dari segala bentuk kesyirikan yang dapat menyimpangkannya dari jalan fitrah. Begitu pula kemerdekaan oleh seorang muslim adalah terbebasnya seorang hamba dari segala sistem kehidupan yang tidak bersumber dari aturan Islam dan sunnah nabinya sebagai wahyu ilahi.
Oleh karenanya, ketika seorang hamba senantiasa komitmen akan hal ini, maka sejatinya ia adalah manusia merdeka di sepanjang hidupnya. Wallahu a'lam. Pemahaman kemerdekaan yang sempit adalah ketika seorang hanya memandang bahwa kemerdekaan itu hanya ketika pasukan musuh berhasil dipukul mundur dari wilayah perbatasan sebuah bangsa. Ya, itu memang adalah bagian dari indikasi kemerdekaan, namun bukan esensi atau pokok. Mengapa demikian? Hal ini karena penjajahan terhadap suatu negeri bukan hanya berupa penghancuran negeri tersebut oleh pasukan musuh, dirampasnya berbagai kekayaan alam dan sumber daya oleh para penjajah dan semacamnya, melainkan dengan corak dan ragamnya yang banyak dan bahkan lebih buruk dari bentuk penjajahan fisik tersebut. Seberapa besar keuntungan yang diraih dengan kepulangan pasukan musuh ke negerinya? Jika sistem kehidupan para penjajah atau barat yang bertentangan dengan Islam dan jati diri bangsa masih diterapkan di negeri ini, jika demikian adanya, bukankah sebenarnya kita masih tetap dijajah, meski tidak dengan mesiu dan peluru? Memang entah karena tidak tahu, lupa atau disengaja, masalah ini kerap dilupakan oleh generasi saat ini. Maka penjajahan dalam arti yang sebenarnya adalah upaya untuk menjauhkan dan menghalangi manusia untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Dari sini, kemerdekaan itu sejatinya bersifat bertingkat-tingkat antara satu individu atau komunitas dengan individu atau komunitas lainnya. Semuanya tergantung dari sejauh mana ia mampu menerapkan Islam dan nilai-nilainya yang agung dan mulia dalam hidup dan kehidupannya. Wallahu a'lam. Corak dan ragam penjajahan itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Pertama, iblis adalah penjajah yang paling berbahaya bagi manusia. Bahayanya seperti apa? Ia senantiasa berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan hidayah dan Islam hingga hari kiamat. Iblis berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur dan taat." Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Iblis menjajah manusia melalui bujuk rayunya yang dipoles dengan cover berbau ilmiah, agar manusia menjauhi dan bahkan memusuhi ajaran dan syariat Islam. Hingga tak ayal lagi, sebagian besar umat Islam dari dulu hingga sekarang telah tertipu oleh propagandanya. Maka selayaknya kita menjadikannya sebagai musuh abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Surah Fatir ayat yang ke-1. Yang kedua, penjajah manusia yang tidak kalah bahayanya adalah nafsu dan syahwatnya, yang selalu mengajak kepada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Nafsu di sini adalah nafsu lawamah, yaitu jiwa yang selalu goncang, yang jika tidak diarahkan akan mengantarkan manusia kepada keburukan. Nafsu dan syahwat seperti ini akan bisa diatasi diantaranya dengan ilmu, dengan agama untuk memperkuat ruhiyah. Yang ketiga, penjajah dalam rupa dunia juga kerap menampakkan kediktaannya dalam menjajah jiwa manusia. Penjajah yang satu ini tak puas-puas membuat ulah, padahal hampir semua darah yang tertumpah di permukaan bumi atas namanya. Yang cinta dunia adalah racun dalam kehidupan umat manusia. Karena seorang yang cinta dunia dikhawatirkan akan membuang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tempat bagi dunia itu menempel di hatinya. Di antara racun dunia yang paling berbahaya bagi umat manusia adalah fitnah wanita, fitnah harta, dan fitnah tahta. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh seseorang untuk menunjukkan suatu amal di mana pelakunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai Allah, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Keempat,
Keempat, penjajahan dalam bentuk ghazwul fikri, perang pemikiran, yaitu keyakinan, yaitu invasi nilai-nilai menyimpang yang bisa mengganggu dan merusak keyakinan moralitas dan pola pikir kaum muslimin agar jauh dari nilai-nilai agamanya. Model penjajahan dan invasi ini juga tak kalah bahayanya karena ia datang dengan begitu halus dan tersembunyi melalui media-media propaganda yang hadir di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin hari ini, seperti televisi, internet, media cetak dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan bangsa Indonesia dari rongrongan para penjajah terhadap hak dan kehormatan bangsa adalah sebuah nikmat besar yang wajib untuk disyukuri. 77 tahun yang lalu ketika bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya, para pendiri bangsa telah menyatakan pengakuannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga jelas bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan adalah berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Jika diingkari, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya dan menggantinya dengan nikmah atau azab. Sebaliknya, jika disyukuri, maka kesyukuran tersebut akan mengundang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan tersebut kepada kalian." Mensyukuri kemerdekaan adalah mensyukurinya dengan lisan-lisan kita dalam bentuk kalimat tahmid, berterima kasih dan menyebut jasa serta mendoakan para pahlawan. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut jasa baik tersebut juga menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Mensyukuri kemerdekaan adalah dengan mengisi masa kemerdekaan dengan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbangsa dan bernegara, bukan dengan mengisinya dengan kemaksiatan kepadanya. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala telah memberi arahan kepada bangsa ini bagaimana seharusnya mengisi kemerdekaan dan mensyukuri nikmat kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-41, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kalimat kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dapat berarti suatu bentuk kemerdekaan dari penjajahan. Akhirnya, mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan pertahankan keutuhan jati diri bangsa ini dengan nilai-nilai Islam yang tinggi dan cinta kepada negeri ini sebagai republik yang Allah telah merdekakan. Dengan itu insya Allah kita akan mampu meraih kejayaan di masa yang akan datang dan meneruskan sejarah bangsa ini menjadi sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah negeri atau negara dan bangsa yang meraih maghfirah atau ampunan, kesejahteraan dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nasihat yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.